Pernah kepikiran nggak sih gimana dunia modern kita ini bisa bergerak dengan presisi yang luar biasa? Mulai dari pabrik perakitan mobil sampai mesin kopi yang kamu pakai tiap pagi, semuanya itu diatur sama waktu dan hitungan yang sempurna. Nah, di balik semua itu, ada dua komponen super penting yang jadi otak dari setiap gerakan. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik timer dan counter, dua dinamis yang bikin dunia otomasi jadi mungkin. Coba deh bayangin sebuah pabrik minuman botol, ratusan botol jalan di konveyor, diisi cairan, terus ditutup rapat, semuanya dalam sekejap mata. Gimana caranya mesin pengisi itu tahu kapan harus berhenti biar isinya pas? Terus siapa yang mastiin kalau setiap dus itu isinya pas 12 botol, nggak kurang, nggak lebih? Jawabannya ada di dua konsep yang kelihatannya sederhana banget. Yuk kita kenalan sama dua pahlawan kita. Yang pertama ada timer, si master waktu. Dan yang kedua ada counter, si ahli hitung. Walaupun kedengarannya simple, mereka berdua ini adalah fondasi dari hampir semua mesin pintar yang pernah kita lihat. Bedanya apa? Gampang banget sebetulnya. Timer itu tugasnya menjawab pertanyaan berapa lama. Sementara counter, dia menjawab pertanyaan berapa banyak. Satu fokus ke durasi, satu lagi fokus ke jumlah. Sesederhana itu. Tapi kalau mereka digabung, wah, disitulah keajaiban otomasi terjadi. Oke, kita fokus dulu ke timer. Anggap aja timer ini kayak penjaga waktu yang super patuh. Dia tuh nggak peduli ada berapa banyak kejadian di sekitarnya. Yang ada di pikirannya cuma satu. Udah lewat belum 30 detik? Misinya cuma itu, memicu sebuah aksi. Bisa itu memulai atau menghentikan sesuatu tepat setelah durasi yang ditentuin tercapai. Nah sekarang kita lihat saudaranya, si counter. Counter ini kebalikannya, dia sama sekali nggak peduli sama waktu. Misinya adalah menghitung. Udah ada 100 kotak yang lewat? Cek. Tombol ini udah ditekan 3 kali? Cek. Begitu target hitungannya pas, dia bakal langsung kasih sinyal buat aksi berikutnya. Oke, sekarang kita kupas tuntas si timer ini. Dia bukan cuma sekedar stopwatch biasa loh. Kemampuan utamanya adalah menciptakan jeda atau penundaan yang presisi banget, dan ada dua jenis jeda utama yang wajib kita tahu. Ini dia dua fungsi utamanya. TON atau timer on delay yang tugasnya menunda sesuatu biar nggak langsung nyala. Dan TOF atau timer off delay yang sebaliknya, menunda sesuatu biar nggak langsung mati. Jadi satu menunda start, satu lagi menunda stop. Coba lihat alur kerjanya. Begitu ada sinyal mulai, timernya nggak langsung bereaksi. Dia bilang, tunggu dulu. Terus mulai menghitung mundur waktu jeda yang udah diatur. Tik-tok-tok, baru deh setelah hitungannya selesai, klik, lampu outputnya nyala. Nah, inilah yang disebut delay on. Ada jeda sebelum sesuatu itu aktif. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. TON itu mirip microwave. Kamu tekan start, tapi dia nunggu dulu 30 detik baru bunyi ding. Nah, kalau TOF itu kayak lampu di lorong hotel yang otomatis. Lampunya tetap nyala selama 1 menit setelah kamu lewat, biar kamu nggak kegelapan. Keduanya sama-sama menunda, tapi di momen yang berbeda. Oke, urusan waktu udah beres. Sekarang kita pindah ke bagian hitung-hitungan. Yuk, kita lihat gimana si counter ini bekerja, memastikan setiap kejadian tercatat dengan sempurna. Ini nih, contoh paling klasik penggunaan counter. Di sebuah jalur produksi, setiap ada kotak yang lewat sensor, hitungannya bakal nambah atau berkurang. Nah, ada dua cara utama buat menghitung. Menghitung naik atau count up, CTU, dan menghitung mundur atau countdown, CTD. Jadi bedanya apa sih? Gini, CTU atau count up itu cocok banget buat menghitung total produk yang udah selesai. Dia mulai dari 0, terus 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau CTD atau countdown, ini ideal buat memenuhi pesanan. Misalnya kamu atur targetnya 50 item, dia bakal hitung mundur dari 50 sampai ke 0, terus berhenti. Kalau mereka kerja sendiri-sendiri aja udah keren kan? Nah, gimana kalau timer dan counter ini kerja bareng? Disinilah kekuatan otomasi yang sesungguhnya muncul. Yuk kita lihat gimana mereka berkolaborasi. Bayangin skenario ini ya, sebuah counter tugasnya ngitung sampai 10. 1, 2, 9, dan 10. Pas banget item ke-10 lewat, si counter ini langsung nyolek si timer. Woi, giliran lo. Terus timernya langsung aktif, menghitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Bam, lampunya nyala. Keren kan? Ini adalah sebuah orkestrasi aksi yang super presisi. Nah, ini dia intinya. Dari dua perintah super simple, hitung sampai 10 dan tunggu 5 detik, kita bisa merangkai proses otomatis yang rumit banget. Proses kayak ngisi botol, nutup botolnya, terus masukin ke dus, itu semua cuma kombinasi dari urutan waktu dan hitungan. Inilah fondasi dari semua otomasi modern.
Tapi kan pabrik nggak mungkin berhenti cuma setelah satu siklus kan? Gimana caranya proses ini bisa diulang ribuan kali tanpa henti? Jawabannya adalah perintah reset. Setelah satu tugas selesai, sinyal reset ini bakal mengembalikan timer dan counter ke posisi 0, siap buat memulai siklus baru dengan sempurna. Inilah kunci dari produksi massal yang konsisten. Semua timer, counter, dan logika ini diatur oleh sebuah unit pusat. Inilah otak dari semuanya, PLC, atau Programmable Logic Controller. Anggap aja PLC ini kayak konduktor orkestra yang memastikan setiap instrumen, setiap timer dan counter memainkan perannya di waktu yang tepat, menciptakan sebuah simfoni otomasi cerdas. Jadi kenapa sih kita repot-repot ngomongin ini semua? Karena tanpa sadar, hidup kita diatur oleh mereka. Saat kamu di jalan, timer yang mengatur lampu lalu lintas. Saat kamu pakai smartphone, counter yang memastikan semua komponennya terpasang dengan benar. Dari pembangkit listrik sampai robot-robot canggih, dua konsep sederhana yang kita bahas hari ini adalah detak jantung tersembunyi dari dunia modern kita. Kita udah lihat gimana dua ide yang kelihatannya sepele, waktu dan hitungan, bisa jadi fondasi untuk sistem yang luar biasa kompleks. Blok bangunannya udah di tangan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan ini, inovasi luar biasa apa lagi yang bakal kita bangun di masa depan? Langit adalah batasnya.